Jadi bukan saya tidak mau, saya siap menerima ning radikanya dasar wong medit harta. Terus tak turokke ning. Dimuat kok ora dimuat. Iya. Jadi malam tadi ya. Tadi dengarkan juga dia kenalan. Ini lagi. Ini nggak biasa. Nanti kok ketemunya jam berapa karena aku gitu ya. Tadi malam jam 3, saya baru saja ketemu. Dia nggak ngomong apa-apa. Itu aku baru Bakrim. Bilangnya dia. Oh, jadi Rono sih. Ya, dapetnya aku bilang. Oh iya, aku mesti dari cerita kan. Iya, itu kan baik. Tapi arti kakak. Oh iya. So si apa? Rupanya elek. Oke. Menang gue sore itu. Coba delek. Aku udah teko. Ngomong gambarmu ya ning koran waktu baca puisi kongres. Mas, Naidin, Pak. Naidin, ya. Ya, Mas, ya. Sama-sama. Pas jalan kah ya? Iya, ya. Aku penuh juga ya. Sekarang. Ya itu ya naik semua ada. Ya LSM, saya bikin Bang Buyung, dia kan. Saya bikin orang dibongkar semua mainnya aku. Wah itu yang kenal. Jadi artinya kalau berani kan kita bisa. Kalau kita berani tidak bisa. Sebagai yang terhormat Bapak maupun Ibu Sianedi, silakan untuk mengawali makan malam Rasanya relatif sama. Sama di kampung itu apa Jepang? Oh iya, kemarin kan sudah ada kepahaman yang sangat luas ya, terutama demi persatuan bangsa ini dan demi menyukseskan reformasi ini. Jadi ya kita sekarang juga nanti selain ini halal bihalal ada Gus Dur dan Nurholis Majid, nanti juga akan kita sosialisasikan, kita masyarakatkan bagaimana pertemuan halal bihalal kemarin tuh tidak usah dibikin seolah-olah statement Ciganjur Plus itu nggak ada lah, cuma halal bihalal biasa, udah. Tidak ada yang dipentingkan, tidak ada yang diistimewakan, semua sama-sama saja. Kalau menurut Mas Jody, platformnya seperti apa gitu yang kita butuhkan untuk nomor satu ya tentu persatuan berbangsa dan bernegara. Kedua, kita sepakat untuk menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil. Lalu kita juga sepakat mengupayakan jangan sampai adalah kerusuhan-kerusuhan yang seperti di Ambon itu. Ya. Dan kedua, ABRI gitu, akan netral terhadap para kontestan itu, termasuk dengan Golkar. Ya, sosialisasinya seperti apa sebenarnya Pak yang lebih dapat memformulasi agar gejolak-gejolaknya tidak makin melebar? Oh ya, banyak halnya. Kalau saya jelaskan sini mungkin terlalu mepet. Nanti kita bahas semua ini masalah-masalah dimoralisasi dan dikulturisasi di dalam kehidupan pola perpolitikan bangsa ini. Yang harus kita benahin semua. Ini masalah budaya politik harus kita benahin semuanya. Pak Presiden secara umum apa sebenarnya pandangan Pak Setiawan mengenai kegiatan para pemimpin atau tokoh seperti ya, yang saya harapkan para pemimpin partai yang cukup siap mengikuti pemilu supaya lebih menjadi negarawan daripada menjadi politikus gitu, golongannya sendiri-sendiri, sehingga nilai-nilai kebersamaan itu bisa kita harmonisasikan. Saya kan tidak punya partai, saya tidak punya massa, saya hanya ingin mengupayakan adanya persatuan daripada visi yang harus kita selesaikan di dalam reformasi ini.
Kalau Mas Yudi melihat keinginan para elit itu seperti apa gitu sekarang dengan adanya Saya rasa keinginan para elit, pertama kemarin dalam pertemuan itu semua sepakat bahwa akan kita laksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil, gitu. Dan itu harus fair benar-benar. Dan juga ada lembaga-lembaga independen, termasuk dari peserta kontestan itu sendiri, dan juga mungkin seperti UNDP yang internasional berpartisipasi sebagai supervisor. Sehingga sebetulnya pemilu itu lebih baik less government ya. Nah tentunya RUU itu kita harapkan menunjang benar-benar suatu skema target sebuah reformasi yang kita cita-citakan bersama. Apakah ke arah seperti itu sudah mulai dikondisikan dengan misalnya Amin Rais datang ke DPR untuk memberikan suatu pandangan? Ya itu kan salah satu aspirasi ya yang diinginkan oleh partai-partai Mas Amin gitu. Sehingga jangan sampai Golkar mau memikirkan untuk kepentingan sendiri partai Golkar itu gitu. Lalu pertemuan Jogja yang akan diadakan oleh Sultan itu merupakan lanjutan dari pertemuan dengan Mas Angkat sendiri? Ya kemarin diutarakan Sultan seperti itu. Kebetulan saya diundang juga ke Jogja. Ya. Kita lihat nanti bagaimana. Rencananya kapan kalau tidak salah Februari. Minggu kedua Februari. Marilah kita ikutin deh nanti ini. Terima kasih. Oke. Kalau tokoh-tokoh itu kelanjutannya seperti apa Mas Tiga? Yang paling jelas ya platform komitmen kepada kepentingan bangsa. Jadi saya pernah mengungkapkan bahwa suatu perubahan besar selalu melibatkan 3 fase. Pertama ialah fase fragmentasi ya. Mudah-mudahan itu bisa kita lewati sekarang ini dengan enak. Tapi jelas masih ada ya, faktor-faktor itu, kemudian faktor ada fase ini ya, ledakan partisipasi kan yang sering saya kemukakan. Nah, sekarang ini dalam fase ledakan partisipasi itu kita melihat adanya gejala-gejala yang muncul seperti misalnya bisa dipahami dari kekhawatiran mengenai disintegrasi bangsa. Karena itu sekarang ini adalah waktunya yang sangat tepat untuk memperkukuh komitmen kembali semua anggota bangsa agar supaya mencari jalan penyelesaian yang terbaik mengatasi persoalan-persoalan yang sekarang ini muncul sebagai akibat negatif ya, akibat negatif dari ledakan partisipasi. Saya harus sebut akibat negatif karena ledakan partisipasi itu sendiri pada dirinya sendiri itu positif karena itu bagian dari demokrasi kan. Nah, cuma kalau tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan mudah membawa kita kepada fase ketiga yaitu egoisme politik. Ketika orang tidak lagi bicara tentang wawasan, tentang ide, tentang cita-cita bersama dan sebagainya, tapi hanya bicara tentang kepentingan politik golongan atau pribadi. Itu yang harus kita cegah jangan sampai. Itu platformnya yang jelas. Jadi tahapannya memang sudah terjadi melewati fragmentasi. Kenapa? Sudah memang fasenya sudah melewati fragmentasi. Oh iya, itu tidak di mana-mana selalu begitu. Cuma ada bangsa-bangsa yang tidak bisa menghandle, seperti misalnya di Yugoslavia itu kan tidak bisa ditangani karena memang ada latar belakang sejarah panjang yang sangat baik di sana itu. Tapi juga ada bangsa yang bisa menangani dengan baik. Dan menurut banyak ahli, sebetulnya Indonesia adalah sebuah bangsa yang potensial untuk bisa mengatasi itu. Bukan potensial untuk tidak bisa mengatasi, potensial untuk bisa mengatasi. Sebab kita ini bahkan juga adalah suatu bangsa yang cukup sukses, bahkan boleh dibilang paling sukses di antara bangsa-bangsa baru yang tumbuh sebagai corporate nation, antara lain akibat dari peranan dari bahasa Indonesia. Di antara semua bangsa baru kita adalah yang sukses. Karena itu banyak alasan untuk optimis bahwa fragmentasi dan desintegrasi ini bisa diatasi, namun tidak berarti itu semuanya teknokratik, kita tidak berbuat apa-apa. Kalau dukungan terhadap militer seperti apa? Kenapa? Dukungan terhadap militer di dalam melakukan dukungan terhadap militer terbatas kepada
tugas yang paling nyata, the most obvious ya, yaitu ya masalah penanganan masalah keamanan. Kalau kita misalnya hanya membatasi kepada agenda jangka pendek yaitu suksesnya pemilu, maka keamanan itu merupakan salah satu prasyarat. Kalau tidak, itu pemilu bisa gagal. Dan kalau gagal, maka kita sebagai bangsa akan terjebak pada rentetan krisis demi krisis yang entah kapan akan berakhir. Bayangkan saja kalau pemilu yang akan datang itu gagal, maka untuk menetapkan kapan pemilu itu sudah suatu proses tersendiri. Jadi apa namanya, dukungan pada militer itu ya disangkutkan dengan tugas yang paling nyata, yaitu masalah pemeliharaan keamanan. Ya, itu saya sebagai ketua. Mudah aja ya. Jujur ya, tambah bagus ya. Sausnya mau di sini ya. Gimana bang? Udah main? Iya. Udah. Oh ya udah. Gini. Udah bang. Everybody ditonton you. Iya ya. Gue telepon dulu dari. Besok lah. Lu ngomong ya. Jadi saya makan sendiri gimana yang lain? Dan kepada rekan-rekan media massa, apabila sudah selesai pembagian gambar, mohon juga mendekati. Dot. Oh sini di mana? Sini mereka nih. Mohon bantuan menaiki untuk 1-2 kursi kembali kita satu kursi yang telah tersedia. Biasanya pemilihannya di depan tidak seperti itu. Gus Dur dan Pak Gubernur sendiri mungkin banyak yang ingin tahu apa namanya pertemuan kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodi sebagai tuan rumah dan Mbak Yu, Pak Nurholis Majid sebagai teman, Pak Sumargono sebagai teman dan kawan-kawan lainnya. Ada Bang Duyung yang saya tahu tadi ya, tapi saya nggak bisa sebut satu persatu. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena memang ini saya disertai dokter adik saya sendiri. Jadi hanya tersedia waktu 15 menit untuk saya berbicara kepada Anda semua. Sudah itu saya harus meninggalkan tempat ini. Tadi saya ke Pak Harto untuk berbicara kepada beliau. Tentu banyak yang nggak setuju, tapi saya rasa itu soal biasa dalam kehidupan. Jadi itulah yang saya jalani tadi, karena terlambat sampai di sini. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Anda semua. Saya diminta oleh Mas Dodi untuk berbicara mengenai pertemuan dengan Pak Wiranto beberapa hari yang lalu. Tapi terus terang saja, nanti saya pikir itu bisa dijalani oleh Cak Nur saja. Kalau saya, karena waktunya tersedia sedikit sekali, hanya kira-kira 15 menit, maka saya cukupkan dengan menyampaikan mengapa saya berpendirian seperti yang saya kerjakan selama ini. Yang saya tahu banyak bertentangan atau berbeda daripada pendapat Anda masing-masing. Justru disinilah keindahannya Islam. Orang boleh berbeda pendirian, boleh kalau perlu boleh berhadapan, kalau perlu boleh bersih tegang leher, tetapi pada akhirnya kita tetap satu saja. Kita ini hanya satu pihak saja, yaitu pihak Islam. Di hadapan pihak-pihak yang lain itu tentu kita istilahnya tega larane ora tega patine. Boleh tega sakitnya, tapi tidak akan tega melihat mati. Jadi Anda terhadap saya demikian, saya terhadap Anda demikian.
sama saja kita sama-sama sebagai muslim. Nah, itu kalau terhadap yang lain. Bagi yang lain, bukan terhadap yang bagi, ya saya juga terbuka saja bahwa saya menyayangi mereka. Kalau ada yang tidak sayang, ya itu terserah, tidak ada masalah. Ketika Al-Quran Karim menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Maya bertadi ghairal Islami dinan wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengikuti selain Islam sebagai agama, maka orang itu tidak diterima amalnya di akhirat. Wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Bagi saya itu artinya Quran menyatakan kepada mereka, silakan Anda mau berbeda atau tidak berbeda, itu urusan Anda. Di akhirat menjadi urusan Anda, bukan urusan kita di dunia sekarang. Nah, ini pendirian saya. Tentu agak berbeda dengan pendirian sebagian teman-teman. Tapi ya memang disitulah permainan Islam itu berbeda pendapat satu dari lain. Kemudian bahkan ada yang mengatakan walan tarba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang Yahudi dan orang-orang Kristen tidak akan berubah kepadamu wahai Muhammad sampai kau menciptakan mereka. Jawab saya gampang saja, dalam hal apa? Kalau dalam hal akidah, ya memang orang Yahudi dan orang Kristen tidak ridho kepada kita, dan kita orang Islam tidak boleh ridho kepada orang Kristen dalam hal akidah. Tidak boleh ridho. Kita tetap harus berbeda pendirian dari mereka. Tapi itu tidak berarti kalau kita tidak boleh bermuamalah. Muamalah jalan terus, tidak ada masalah. Karena itulah Quran benar ketika mengatakan la ikraha fid-din wa tabayyana rusydu minal ghayy, bahwa tidak ada paksaan dalam agama, telah terbedakan dengan jelas antara yang palsu dari yang benar, antara yang benar dari yang palsu. Jadi hal-hal semacam ini menjadi pegangan saya. Karena itu saya rasa sebaiknya hal semacam ini kita sadari benar bahwa orang boleh berbeda pendapat, dan kalau perlu sengit tidak apa-apa. Saya dengan Cak Nur ini bukan main banyak bedanya, tetapi lebih banyak persamaannya karena sama-sama berakidah yang sama, beragama yang sama. Jadi itu yang menjadi pikiran dari saya ketika itu. Bahkan kalau ditanya Islam itu apa toh? Ya esensinya sederhana. Ini ayat yang biasa dibacakan oleh Cak Nur di mana-mana, tapi saya maknanya sedikit lain kan. Yaitu wa ma'afa Allah ala rasuli min ahlil qura walillahi wal rasuli wal qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil kai la yakuna sulatan bainal aghniyai. Apa yang dilimpahkan oleh Allah sebagai harta baik, pungutan atas orang non-muslim dari hartanya orang-orang di sekitar Madinah, kaum non-muslim di sekitar Madinah, walillah, untuk kepentingan Allah, dipakai untuk kepentingan Allah, membuat masjid, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah dan sebagainya, walil Rasul, dan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan Rasul, pembiayaan umat Islam sekarang, mau pengajian, mau apa kayak, mau peringatan ini, peringatan itu, pembiayaannya semua itu dari faid. Nah, kalau dari faid saja boleh, apalagi dari zakat, dari yang lain-lainnya hartanya orang Islam sendiri. Kemudian wali bil qurba, dan untuk kepentingan sanak keluarga yang memerlukan. Ini artinya apa? Artinya kita membuat semacam apa yang dibuat oleh Ayatullah Khomeini di Iran, yaitu mengadakan qardul hasanah, pinjaman yang baik bagi sanak keluarga. Wali bil qurba, dan untuk orang-orang yang dekat dengan kita, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang yang ini jelas sekali. Saya itu jelas kita lebih memungkinkan persamaan hak-hak orang muslim, hak warga negara di muka agama, daripada perbedaan-perbedaan di dalam kita. Maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindarkan kerusakan diutamakan daripada membawa kebaikan. Jadi bagi mereka yang berpendirian seperti saya, kita menghindari kerusakan lebih penting. Seperti contohnya sekarang, orang lagi ribut tentang Pak Harto. Nah, saya berpendirian begini, Pak Harto ini masih banyak pengikutnya, masih banyak orang yang cinta kepada beliau. Kalau kita
sudah selesaikan, dan sekarang sikap kita ya bikin skala prioritas yang benar, di mana urusan Pak Harto itu menjadi urusan nomor keberapa gitu ya. Maka kita lupa nanti kepada masalah paling pokok, yaitu bagaimana mengatasi krisis pangan, bagaimana mengatasi krisis ekonomi, bagaimana menciptakan pemerintahan yang kuat yang bisa mengatasi krisis tadi, bagaimana menegakkan segala macam aturan-aturan yang kita bikin agar supaya dapat berjalan. Nah, baru bagaimana kita bawa Pak Harto ke pengadilan. Jadi bukan langsung sekaligus lalu Pak Harto bawa ke pengadilan, itu tidak menyelesaikan masalah, karena krisis ekonomi akan berkelanjutan. Bagaimana menjamin pemilu berjalan tepat pada waktunya, agar supaya pemerintahan ini ada uangnya karena diberi bantuan dari luar negeri, agar supaya ABRI ada gajinya. Orang suka marah-marah kepada ABRI, lupa satu hal. Anak-anak yang ini diantara kalian banyak yang menjadi mahasiswa, ketika berhadapan dengan tentara dalam masalah demonstrasi dan sebagainya, Anda lupa satu hal, bahwa yang Anda hadapi adalah orang-orang yang gajinya tidak cukup untuk makan. Bagaimana menghidupi keluarga itu pikir besar untuk mereka. Baju Anda baik-baik, baju mereka kumal-kumal nggak karuan. Dan tentu saja mereka gampang marah dan gampang bertindak kepada Anda. Nah, hal-hal macam ini harus kita pikirkan. Kita tidak berdiri atas abstraksi atau situasi kosong, vakum saja, tapi juga atas kenyataan-kenyataan yang ada. Karena itulah saya mengambil sikap yang kadang-kadang memang terasa agak aneh. Ketika kawan-kawan minta supaya fungsi ABRI segera diselesaikan hari ini, saya jawab, mana mungkin hari ini. Kita nipu orang lagi, lebih baik terus terang saja, nggak mungkin hari ini. Kasih waktu yang jelas kapan, 6 tahun lagi, ya sudah 6 tahun lagi. 1 kali pemilu lagi, ya sudah. Ya, itu sikap dari orang-orang kayak saya melihat praktek kenyataan hidup dan juga melihat kepada kebutuhan mendirikan keluarga yang bangsa yang jelas, negara yang kuat, yang berdiri atas dasar kesamaan hak antara sesama warga masyarakat, yang berdiri atas dasar kebebasan berbicara, kebebasan berpikir dan sebagainya. Nah, ini penting saya kemukakan dalam acara semacam ini. Karena apa? Karena yang ini tentu menyenggol orang lain. Untuk itu semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dianggap menyenggol, termasuk juga kepada Cak Nur ini. Kalau dianggap menyenggol, ya tidak lain tidak, bukan niatnya itu baik-baik saja, tidak ada niat lain. Kita sama-sama muslimnya, insya Allah di masa-masa yang akan datang kita akan mendirikan bangsa muslim yang kuat. Kita akan mendirikan kaum atau kaum muslim yang baik sekali, pihak muslim yang baik sekali. Sekarang kita tertinggal, tinggalan itu kita kejar sebanyak mungkin sehingga kita bisa menjadi orang yang sejajar dengan orang lain, kalau perlu melampaui. Inilah hakikat dari kata-kata yang biasa Anda ucapkan, hendaknya kalian berlomba-lomba di jalan kebaikan. Berlombanya bukan dengan sesama muslim, dengan orang-orang non-muslim kalau mengikuti ayat Al-Quran. Demikianlah saya rasa saudara-saudara, ini sudah 15 menit, tidak lain tidak bukan, ini semua hanyalah sebagai pengantar halal bihalal yang sesungguhnya dilaksanakan oleh Cak Nur dan Pak Martono dan sebagainya ini. Tinggal satu hal, yaitu perbedaan kita mengenai Pak Tio Syafi'i. Sudahlah, nanti akan ternyata mana yang benar, mana yang tidak, nanti gampang. Itu antara kita jaga respon. Saya dengan Mas Margono boleh berbeda pendapat. Dia menuntut supaya Pak Tio Syafi'i diadili di pengadilan sekarang. Saya juga begitu, sama saja. Nanti akan terbukti semuanya di pengadilan. Dan itu, marilah kita antara kita ini tidak usah ribut. Yang penting antara kita ini sama-sama mendukung dan mendorong. Sehingga akhirnya maju bareng-bareng. Dan kalau kita maju bareng-bareng, insya Allah Islam akan jaya selama-lamanya. Demikianlah saudara-saudara, saya tidak akan berpanjang-panjang. Oh ya, ini Cak Nur bilang supaya bertemu dengan Pak Harto tadi. Ya, saya hanya berlebaran dengan itu. Ya, artinya saya berlebaran, saya bilang bahwa sebaiknya Pak Harto ini saya berlebaran pada Bangsa, minta maaf sebesar-besarnya.
Dan saya hanya sampaikan pada beliau bahwa harapan dari Pak Wiranto ini adalah beliau menggunakan pengaruhnya kepada anak buah, kepada orang-orang yang serem-serem itu loh. Ketawa supaya beliau menggunakan pengaruh beliau kepada anak-anak buah agar tidak menimbulkan hal-hal yang macam-macam kayak Ambon dan sebagainya. Nah, itu saya minta ya supaya ini dilakukan. Kenapa? Hanya beliau yang bisa mencegah, orang lain tidak bisa mencegah. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang sangat terpengaruh dengan kondisi beliau. Nah, kalau kita ini tiap hari geger mau nyeret dia ke pengadilan, orang tua mau diseret. Ya bawa ke pengadilan secara baik-baik, adil. Tapi ya ingat skala prioritas tadi. Jangan kita ribut mau ngadili ke atas saja, tapi ternyata pemerintahnya murah-marit nggak karu-karuan, akhirnya ekonominya juga kacau balau. Ya sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada Pak Ate cuma itu saja tadi. Yang lainnya itu hanya berbaik-baikan hati saja, salam-salaman waktu lebaran kita maaf bersama. Ya nggak tahu siapa dia mau cerita lebih panjang, tapi waktunya nggak ada. Adik saya sudah nunggu duluan. Termasuk mau mengadakan pemilu sendiri ditanyakan. Enggak. Saya cuma bilang bahwa supaya pemilu bisa terlaksana dengan baik. Saya pakai kata-kata jujur kayak ngajarin orang tua. Jadi ya saya bilang agar supaya pemilu yang baik terlaksana. Itu bagaimana